warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, apa kabar semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Selamat datang di podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Alhamdulillah sudah memasuki Ramadan ke-19 dan insya Allah penuh berkah untuk kita semua. Amin. Bincang sehat kali ini kita akan mengambil tema mengenai dagu sibu dan penggunaan obat pada saat bulan puasa. Bersama narasumber kita kali ini ada Apoteker Tati Wahyuningsih, Sarjana Farmasi, biasa kita sapa Mbak Tati. Dan beliau adalah apoteker AOC, Agent of Change Kota Balikpapan. Mungkin Sobat Sehat belum begitu mengetahui tentang AOC itu apa. Jadi apoteker AOC ini apoteker yang mempunyai komitmen dan mempunyai kemampuan untuk mengedukasi masyarakat untuk penggunaan obat secara rasional. Selain itu, Mbak Tati ini beliau bertugas di di UPT Puskesmas Kelandasan Ilir. Baiklah, kita sapa Mbak Tati ya, Sobat Sehat. Mbak Tati, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Endah. Alhamdulillah, ya. Baiklah Mbak Tati, begini, dagu sibu ya. Mungkin Sobat Sehat ini masih belum familiar dengan kata-kata dagu sibu. Sebenarnya dagu sibu itu apa Mbak Tati? Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Endah. Mbak Endah izin sebelumnya saya mungkin ingin menyapa dulu ya Sobat Sehat. Boleh. Ya. Selamat pagi Sobat Sehat. Semoga dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini masih tetap khusyuk ya menjalankan ibadahnya dan selalu sehat. Baik, terima kasih Mbak Endah. Sedikit menjelaskan tentang dagu sibu ya. Jadi dagu sibu merupakan kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Mengapa sih harus ada dagu sibu? Supaya masyarakat dan kita semua dapat menggunakan obat secara bijak agar efek terapi yang diharapkan dapat tercapai. Oke, nah Mbak Tati, kalau dengar dari kata dapatkan obat dengan baik dan benar, bisa Sobat Sehat itu bisa mendapatkan obat di mana nih yang benar-benar sesuai dengan aturan? Ya, baik Mbak Endah. Jadi Mbak Endah dan Sobat Sehat mendapatkan obat itu sebaiknya di sarana yang resmi. Kenapa? Supaya kita bisa dapat memastikan bahwa mutu dan kualitas obat yang akan kita konsumsi itu nantinya tetap terjamin, tetap terjaga mutunya, dan dapat memberikan efek terapi sesuai yang kita harapkan. Ya, untuk Sobat Sehat, pastikan untuk mendapatkan obat di puskesmas, rumah sakit, apotik, dan toko obat berizin. Gimana kalau Sobat Sehat itu beli obat di warung atau di toko kelontong Mbak Tati? Itu bagaimana? Iya, baik Mbak Ena. Jadi memang di masyarakat itu mungkin belum dipahami ya bahwa kenapa sih harus mendapatkan obat di tempat yang tepat gitu. Kalau untuk di warung dan toko kelontong disarankan jangan ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apakah mutu kualitas obat itu dapat terjamin terkait dengan penyimpanan obat yang harus membutuhkan suhu tertentu, kemudian tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Demikian. Oke, siap. Lanjut untuk tadi dagu sibu, gunakan obat dengan baik dan benar. Nah, sekarang ini kan kita lagi puasa nih di bulan Ramadan untuk yang muslim. Mungkin banyak Sobat Sehat di luar sana pengen bertanya bagaimana cara gunakan obat saat bulan puasa ini, begitu. Iya. Oke. Jadi penggunaan obat saat puasa itu ya memang ada ini ya perubahan sedikit gitu ya, karena terjadi perubahan pola makan. Karena terjadi perubahan waktu dan pola makan, maka efek obat itu akan mempengaruhi efek terapi obat, seperti itu.
Jadi tentunya harus dengan konsultasi dokter atau apoteker terlebih dahulu kepada sobat sehat ya. Oke. Nah, terus kalau bulan puasa kita itu cara minum obatnya gimana Mbak Tati? Ada kan kalau kita itu dapat penjelasan pada saat pembelian obat atau pengambilan resep, itu ada di situ disampaikan bahwa minum obat sehari sekali, 1 kali 1, atau sehari 2 kali, atau sehari 3 kali. Itu cara aturannya gimana kalau kita selama puasa ini Mbak Tati? Iya. Baik Mbak Enda, mungkin izin Mbak Enda sedikit saya jelaskan sedikit tentang obat-obat apa saja sih yang tidak membatalkan puasa gitu. Dan boleh. Ya, jadi tidak semua obat itu tidak boleh dikonsumsi ya saat puasa. Contohnya obat-obat yang tidak dimasukkan melalui mulut dan masuk ke saluran pencernaan, itu boleh saja digunakan saat puasa. Contohnya seperti obat tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, kemudian suppositoria ya, yang rute penggunaan obatnya tidak melalui mulut dan saluran pencernaan. Nah, untuk frekuensi minum obat tadi yang ditanyakan 1 kali sehari, artinya sebenarnya sobat sehat, kalau untuk frekuensi yang 1 kali sehari itu tidak banyak terjadi perubahan ya saat puasa, karena masih leluasa waktunya. Misalkan ada pilihan terapi. Iya, masih bisa dipilih. Misalkan mau diminum saat malam hari, kemudian setelah sahur, atau setelah berbuka ya. Tentunya sobat sehat harus konsisten. Kalau yang 1 kali sehari artinya tiap 24 jam, artinya keesokan harinya diminum pada jam yang sama. Jadi kalau misalkan malam hari, tentunya esok harinya juga malam hari dan di jam yang sama, seperti itu. Bagaimana kalau yang 2 kali sehari Mbak Tati? Kalau 2 kali sehari mungkin kita masih bisa toleransi waktunya ya Mbak Endah ya. Jadi 2 kali sehari artinya kita bisa minum saat berbuka, setelah berbuka ya, dan menjelang sahur atau setelah sahur, itu masih masuk dalam durasi waktunya, masih bisa kita atur seperti itu. Untuk yang 3 kali Mbak, mungkin agak kesusahan nih sobat sehat mengatur waktunya. Iya. Oke. Jadi tentunya ya sobat sehat, ketika terjadi perubahan pola makan dan minum, kemudian perubahan jadwal minum obat, tentunya itu menimbulkan perubahan efek terapi juga ya. Jadi kita memang harus sangat berhati-hati dalam merubah jadwal minum obat karena berkaitan dengan efek terapi tadi. Nah, untuk itu sobat sehat selalu konsultasikan dulu ya dengan dokter yang memeriksa. Kemudian juga konsultasikan kepada apoteker jika misalkan swamedikasi gitu ya, membeli obat di apotek. Pastikan, tanyakan pada apotekernya gitu, sebaiknya kapan gitu waktu yang tepat, karena saya sedang berpuasa, seperti itu. Untuk yang 3 kali sehari ya. Ya, bagus sekali pertanyaan Mbak Enda. Untuk 3 kali sehari itu ada 2 opsi. Jadi opsi yang pertama, kita bisa ini ya, obat itu sebenarnya bisa digantikan dengan obat lain yang mempunyai aksi lebih panjang gitu. Jadi bisa mengganti obat bentuk sediaan, misalnya lepas lambat gitu, atau yang mempunyai aksi panjang untuk mengurangi frekuensi minum obatnya. Ya. Atau bisa juga dipilih obat yang memiliki efek terapi dan mekanisme kerja yang sama, tetapi memiliki durasi aksi yang lebih panjang, seperti itu. Nah, tetapi jika itu tidak dapat dilakukan, tentunya itu jangan lupa ya konsultasi dengan dokter. Harus ya. Iya, konsultasi. Gak boleh mengatur sendiri. Betul. Boleh kasih contoh nih, obat apa nih mungkin pemirsa atau sobat sehat pengen tahu? Iya. Boleh mungkin ini sedikit contoh, tapi tidak ini. Iya, tidak untuk dilakukan orang awam ya, tidak dilakukan sendiri karena itu harus dengan konsultasi klinisi. Iya, karena harus hati-hati. Contohnya misalkan kaptopril ya Mbak Endah ya, obat tekanan, itu kan diminumnya
ada yang 3 kali sehari Ya, mungkin betul. ya. Itu mungkin bisa dipilihkan dengan lisinopril ya, yang bisa diminum dengan frekuensi 1 kali sehari, cukup 1 kali sehari, mungkin seperti itu. Tapi mungkin nanti itu konsultasi dengan dokter yang lebih kompeten ya. Betul, iya. Kemudian tadi opsi kedua, tadi udah ya kita opsi satu ya, dengan mengganti bentuk sediaan yang lepas lambat, contohnya dari captopril ke lisinopril. Lisinopril dia lepas lambat tapi masih mempunyai mekanisme aksi yang sama dengan captopril. Nah, kemudian yang opsi kedua, jika dengan sangat terpaksa tidak dapat diganti obat itu, maka kita bisa menghitung rentang waktu. Jadi dari saat berbuka hingga sahur, yang tadinya kan kita kalau nggak berpuasa leluasa ya, 24 jam gitu. Betul. Nah, ketika 8 jam ya. Ya, itu kalau yang 3 kali sehari. Jadi dalam rentang waktu 24 jam yang leluasa kita minum obat saat tidak berpuasa, pada saat berpuasa waktu itu berkurang, jadi hanya tinggal 10,5 jam ya, 10,5 jam. Nah, itu kita bisa atur, misalkan saat berbuka itu jam, misalnya di Kota Balikpapan nih ya, jam 18.30 ya, kurang lebih ya. Nah, kurang lebih 18.30. Jadi minum obat yang pertama itu di 18.30 ya, setelah berbuka. Kemudian yang kedua boleh di pukul 23.30 ya, kira-kira jam setengah 12 malam ya. Kemudian yang ketiga itu di 4.30 menjelang sahur. Jadi boleh dibagi waktunya dengan rentang yang sama seperti itu. Itu masih toleransi, masih dibolehkan, masih bisa gitu ya. Nah, demikian Mbak, yang 3 kali sehari, jadi ada 2 opsi ya, betul, bisa ada pilihan ya, tetapi harus konsultasi dengan dokter. Mbak Tati, selain itu biasanya kan pada saat kita menerima obat itu juga disampaikan oleh petugas bahwa ada yang obat itu harus dimakan sebelum dikonsumsi, sebelum makan dan sesudah makan. Sementara sekarang ini nih sedang berpuasa, caranya bagaimana Mbak Tati itu? Ya, oke. Buat sobat sehat, untuk obat-obat yang harus dikonsumsi sebelum makan, itu artinya itu kalau pada saat tidak berpuasa, itu kan pengertiannya saat lambung kosong ya. Jadi kalau sebelum makan itu kita bisa artikan obat diminum 30 menit sebelum makan besar ya. Jadi makan besar bisa makan malam atau makan sahur, seperti itu. Terus kalau untuk yang sesudah makan itu bisa kita beri jeda waktu sekitar 5 sampai 10 menit setelah makan besar. Seperti itu kira-kira. Nah, Mbak Tati, tadi kan ada obat yang tidak membatalkan puasa. Nah, kalau misalnya kita dapat obat kumur, kira-kira membatalkan puasa nggak Mbak Tati itu? Obat kumur ya? Iya. Untuk obat kumur, sobat sehat masih bisa digunakan ya, dengan catatan jangan sampai tertelan. Notnya itu. Atau jangan curi-curi gitu. Bahaya. Boleh obat kumur digunakan, iya. Jangan sampai tertelan. Iya. Nah, Mbak Tati, kan tadi kita membahas dahu sibu, diantaranya pada saat itu gunakan pada saat penggunaan dalam waktu sekarang ini bulan puasa. Nah, kita lanjut untuk simpan obat dengan baik dan benar nih. Gimana caranya sobat sehat bisa memenuhi kategori menyimpan obat dengan baik dan benar? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik Mbak Endah. Jadi kalau untuk menyimpan obat, ya memang obat ini adalah khusus ya, dia benar khusus. Jadi perlakuannya juga khusus gitu. Jadi untuk menyimpan obat, sebaiknya sobat sehat selalu membaca petunjuk penyimpanan obat yang tertera di kemasan atau label ya. Jadi di label itu sudah lengkap. Itu pasti tertulis petunjuk penyimpanan. Misalkan saya contohkan paracetamol sirup. Ya, di kemasannya itu tertulis simpan di suhu ruang atau di bawah 30 derajat. Biasanya tulisnya gitu ya. Simpan di tempat yang kering dan sejuk gitu, atau seperti itu. Nah, nanti buat sobat sehat boleh deh kalau di rumah punya obat,
Atau sekarang boleh kalau lagi di rumah, jadi bisa dilihat obatnya benar nggak sih kata Mbak Tati itu ada di situ petunjuk penyimpanan Yuk, gitu kita kan. cek obat Yuk kita kita di rumah. sama-sama cek obat kita di rumah. Nah, di situ selalu dicantumkan petunjuk penyimpanan. Iya. Pada dasarnya obat-obat itu disimpan dalam suhu ruang. Ini obat-obat tertentu ya, tapi ada obat-obat yang perlakuan khusus memang Mbak Endah. Ya. Contohnya misalnya mungkin Kalau Mbak Tati? obat-obat yang perlakuan khusus misalnya ketika kita sakit wasir ya, saya ambeien gitu ya. Iya. Itu kita kadang dapat itu apa namanya supositoria ya. Iya. Tetapi ada juga di situ petunjuknya itu di cukup suhu ruang saja gitu. Tetapi mungkin kalau misalkan ini kita agak ngerasa kok cuaca sekarang ini akhir-akhir ini panas banget Iya, gitu hot ya. banget ya. Terus rumah kita misalkan nggak ber-AC gitu. Hot banget terus nggak ber-AC gitu. Nah, khawatir obat itu akan meleleh ketika penyimpanan belum digunakan. Nah, kita bisa simpan di tempat obat di kulkas itu ya ada ya khusus, tapi bukan di freezer ya, tidak untuk di freezer seperti itu. Nah, seperti itu Mbak. Contohnya. Misal obatnya itu sirup nih, kan udah dibuka sirupnya, kemasannya, kalau dari kemasan aslinya ini udah buka segel gitu ya? Iya, dibuka segel. Ini sebaiknya Sobat Sehat ini nyimpannya di mana Mbak Tati? Apakah harus di kulkas ataukah seperti apa gitu? Iya, kalau untuk obat-obat sirup ya biasanya ini ibu-ibu nih yang setiap bulan membawa anaknya imunisasi gitu kan, pasti pulang tuh udah bersangu obat demam. Gitu. Misalnya abis imunisasi DPT pulang disanguin dari puskesmas tuh obat demam gitu. Nah itu jadi berdasar petunjuk penggunaan ini ya obat. Jadi obat itu ketika dia masih tersegel dengan catatan penyimpanan pada petunjuknya pada suhu yang tepat ya, pada penyimpanan yang tepat dia akan stabil. Tapi ketika tidak memenuhi kriteria penyimpanan itu bisa rusak. Iya. Apalagi kalau sudah dibuka terus nutupnya nggak rapat, ditaruh terus kan ada yang manis ya obat itu kan, pasti kalau sirup manis deh, biar anak-anak tuh suka. Nah itu kan mengundang serangga, mengundang semut datang gitu, atau paling nggak kalau nggak tutup rapat tuh debu-debu itu kan banyak ya nggak kelihatan ya, itu bisa mengkontaminasi seperti itu. Jadi biasanya sih kita edukasi ke pasien gitu, ke ibu pasien gitu untuk menggunakan selama sebulan saja. Jadi boleh dipakai selama 1 bulan ketika sudah buka segel. Nah nanti kan bulan disimpan 1 bulan dan simpannya itu nggak usah di kulkas tadi ya Mbak Endah sampaikan. Jadi nggak perlu di kulkas ya Sobat Sehat apabila sudah dibuka segel kemasannya gitu ya Mbak Tati ya? Iya, belum dibuka pun karena takut gitu ya supaya awet disimpanlah di kulkas, itu juga salah gitu. Jadi tetap disimpan di suhu ruang saja. Untuk sirup. Nah Mbak Tati kalau misalnya tadi dagu sibu nih Mbak ya, buang obat dengan cara yang baik dan benar. Nah, gimana Sobat Sehat itu caranya bisa sesuai petunjuk gitu. Terus obat yang bisa kita buang itu yang seperti apa sih seperti itu? Iya, Mbak Endah. Jadi kalau buang obat secara benar gitu ya. Buat obat secara benar, kenapa sih obat-obat apa saja yang bisa kita buang gitu? Jadi memang di rumah tangga itu banyak ya kita menyimpan obat ternyata. Entah saat sakit itu tidak diminum sampai habis atau sudah minum berapa hari sudah sembuh gitu. Nah di situ obat-obat yang sudah rusak kondisi fisiknya atau sudah kadaluarsa, misalkan sudah tiba waktu kadaluarsanya, sebaiknya dibuang, jangan disimpan. Nah, membuangnya bagaimana caranya? Yaitu
dirusak dulu ya, dirusak dari kemasannya gitu. Jadi contohnya kalau tablet ya dirusak kemasannya, kemudian obatnya dikeluarkan dari kemasan, boleh dihancurkan, kemudian dibuang. Intinya berubah dari bentuk awalnya Iya, ya. harus Itu harus untuk tablet ya. Bagaimana Iya. Mbak Tati kalau yang sirup? Kalau yang sirup juga di ini ya, dirusak kemasannya. Kemasannya juga ya. Kemasannya juga. dirusak. Supaya Jadi tidak bisa digunakan. betul Mbak Enda. Jadi Disalahgunakan pastikan ya. pastikan sobat sehat untuk merusak dulu kemasan obat sebelum membuangnya agar tidak dapat disalahgunakan ya. Oke, siap Mbak Tati. Rasanya sih dagu si ibu sudah cukup mewakili ya Mbak Tati ya. Kemudian untuk penggunaan obat selama puasa, mungkin Mbak Tati ada yang mau ditambahkan lagi? Tadi saya rasa udah semua ya. Udah semua. Kalau misalkan yang 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari tadi saya udah jelaskan Sudah, juga. siap. Mungkin sudah bisa dipahami ya oleh sobat sehat. Kemudian untuk obat-obat yang boleh dikonsumsi selama puasa juga boleh, bukan dikonsumsi ya, apa ya, boleh digunakan. Tidak membatalkan Ya, boleh puasanya. boleh tetap digunakan dan tidak membatalkan puasa. Ada obat-obat tertentu yang tadi saya sudah sebutkan Iya. gitu ya. Termasuk Mungkin yang mungkin kalau ada yang nanya inhalasi mungkin ya, asma. oh iya, Itu benar. gimana Mbak Tati? Iya, khusus untuk penderita asma. Asma ini kan kambuhan ya. Maksudnya kita harus selalu waspada gitu. Untuk pasien-pasien asma masih boleh menggunakan obat selama selama menjalankan ibadah puasa, yaitu yang bentuknya inhalasi, bentuknya inhaler. Inhaler ya. Jadi bentuknya nggak inhaler. membatalkan puasa ya. Ya. Oke. Siap. Seperti Oke. itu. Mungkin sudah cukup ya. Ada tambahan lagi, sudah cukup? Ya mungkin ini karena kita pesannya untuk mengedukasi masyarakat ya Mbak Endah. Siap. Untuk sobat sehat semua, pastikan dagu sibu mendapatkan obat di tempat yang tepat. Dan mungkin tidak lagi membeli obat di warung dan toko kelontong ya. Ya, Tadi udah itu tahu alasannya mungkin ya. Iya, harus diperhatikan Iya, betul. kembali karena itu Iya. tujuannya juga untuk sobat sehat semua. Jadi dagu sibu dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat dengan baik dan benar. Sudah dijelaskan tata caranya, panduannya. Sobat sehat tinggal ikutin saja petunjuknya supaya mendapatkan manfaat yang berkhasiat dari pengobatannya. Kemudian untuk penggunaan obat-obat di bulan puasa tadi sudah dijelaskan apa saja yang bisa digunakan obat-obatannya yang tidak membatalkan puasa. Kemudian cara penggunaannya, aturan pakainya. Kemudian untuk sobat sehat tetap harus berkonsultasi dengan dokter dan apoteker. Sepertinya itu yang Ya, bisa. setuju Mbak Endah. Siap. Ya. Oke. Demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih narasumber kita yang keren, luar biasa, Mbak Apoteker Tati, Mbak Iya. Tati. Nah, saya selaku moderator undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita akan berjumpa kembali di podcast Dinas Kesehatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Prokes ya. Ya.